Oke, untuk video kali ini kita akan bahas beberapa saham pilihan ya. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian, bisa jadi analisa saya salah dan kesimpulan kalian yang benar. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. Dan untuk saham Bank BCA hari ini naik ya, naik 1,4% ke level 9.000. Ini udah di area resistennya untuk BBCA, area 9.000, 9.025 ini area resisten. Apakah besok akan breakout atau malah koreksi? Coba kita cek untuk transaksi BBCA hari ini tanggal 24 November. Secara keseluruhan emang diakumulasi untuk BBCA masih diakumulasi oleh KZ, RX, AGBK ya, dan mereka asing. Asingnya netbuy, asingnya yang jualan CS, AK, kemudian untuk lokalnya cenderung jualan ya. Kemudian untuk besok gimana kalau lihat akumulasi hari ini di Bank BCA itu sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Ini bisa kita lihat bareng-bareng, akumulasinya nggak terlalu gede. Yang jadi market maker utama hari ini di saham BBCA ada CS, KZ, ZP, BK ya, dan keempat-empatnya itu cenderung trading ya. CS valuasinya 231M dan net sell 26M, KZ valuasinya 115M dan net B 56M. Ini yang paling banyak si KZ, kemudian ZP valuasinya 100, ZP BK valuasinya juga 100-an M. Net B sama net sell-nya cuman ini 11M dan 13M. Jadi yang jadi market maker utama hari ini di Bank BCA cenderung trading ya, dan akumulasinya juga sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Untuk sekelas Bank BCA seperti ini nggak gede-gede banget untuk akumulasinya. Jadi kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya yang belum bisa breakout ya, kita lihat aja besok. Perhatikan aja level ini 9.025 apakah bisa breakout atau enggak. Kalau menurut saya sih akan masih konsolidasi dulu di area sini ya, di atas. Kalau untuk breakout mungkin nunggu bulan depan mungkin ya, mungkin itu menurut saya. Tapi ya kita lihat aja besok ya. Kita juga nggak tahu siapa tuh besok ada market maker yang langsung nge-HK BBCA cukup banyak. Nah itu bisa breakout. Tapi untuk transaksi hari ini sih untuk akumulasinya belum terlalu banyak. Jadi ada kemungkinan untuk besok konsolidasi dulu di bawah 9.025. Oke, itu untuk Bank BCA. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Dan untuk saham BBRI hari ini naik langsung open gap atas ya. Jadi untuk Bank BRI hari ini langsung open di atas resistennya ya, langsung open di harga 4.700. Tadi opennya di 4.700 untuk Bank BRI, jadi langsung open gap atas dan berhasil breakout di atas 4.690 ya, berhasil breakout di atas resisten yang cukup kuat. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5 kali mau mencoba breakout gagal. Hari ini ternyata berhasil breakout di atas 4.700 untuk Bank BRI. Untuk besok gimana kalau secara teknikal, resisten terdekatnya ya 4.760. Perhatikan aja level ini, misal besok untuk Bank BRI bisa breakout di atas itu ya nggak menutup kemungkinan masih bisa melanjutkan kenaikannya ya, paling nggak ya nutup gap di area sini. Kalau kita cek untuk transaksi BRI untuk hari ini sih asingnya masuk cukup banyak ya, paling banyak hari ini asingnya masuk di Bank BRI, yaitu ada AK, RX, YU, CS, KZ, mereka asing semua nih. Ya kan, asing netbuy cukup banyak hari ini di saham Bank BRI, dan untuk asingnya yang jualan ada BK, ZP, RF. BK net sell 87M, ZP net sell 21M ya. Dan untuk AK masuk cukup banyak 186M. Untuk RX ini RX, KZ, dan CS ini cenderung masuk buat invest ya, sepertinya karena valuasinya sama net valuasi hampir sama ya. Dan untuk AK-nya ya sebagian trading, cuman masuk cukup banyak. Jadi yang jadi market maker utama hari ini di saham Bank BRI AK. Ya AKBK, AK-nya net buy 174, BK net sell 87. Jadi kemungkinan untuk besok ya semoga nggak jebol lagi di bawah 4690 ya. Kalau menurut saya sih malah bisa naik untuk saham Bank BRI, mudah-mudahan sih bisa breakout di atas 4.760. Kalau nggak bisa breakout ya paling
konsolidasi di range area 4.700 sampai 4.760. Kemungkinan seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Dan misal jebol di bawah 4690, nah itu malah konsolidasi lagi di bawah. Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Soalnya untuk aslinya beberapa hari terakhir itu terus masuk cukup banyak di saham Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI, tetap disclaimer. Kalau ada yang mau spekulasi buy ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah support. Mungkin di 466, 4.660 atau disesuaikan aja. Tapi kalau masih mau hold, ya ini juga saham blue chip. Harusnya kalau floating loss cuman sampai sini atau sampai sini ya nggak usah terlalu khawatir ya seharusnya, karena ini saham big cap juga. Dan untuk laporan kuartal 3-nya juga lumayan bagus, ya nggak bagus, emang semua bank-bank besar laporan kuartal 3 naik semua ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA semua naik, jadi ya harusnya ini mau window dressing juga ya bisa naik ya, untuk trennya itu cenderung bullish untuk beberapa minggu atau bulan ke depan. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Perhatikan level ini 4690, 4700, 4690 itu udah jadi area support untuk Bank BRI. Semoga nggak jebol lagi di bawah itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Arto. Dan untuk saham Arto hari ini turun ya. Turun konsolidasi di bawah ya. Jadi setelah kemarin konsolidasi, hari ini juga masih di bawah sini di area 5100. Ini area supportnya untuk Arto. Kalau kita cek transaksinya hari ini, saham Arto hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan di distribusi ya, ini AK, MG, BK, ZP, Netcell. AK paling banyak 9,1 M, kemudian MG, Netcell 7,2, dan asingnya Netcell cukup banyak ya, AK, BK, ZP, IO, CC yang hari ini jualan itu asing. Jadinya karena asingnya net cukup banyak ya, amannya sih untuk besok mending wait and see aja. Takutnya kalau sampai jebol di bawah 5.100 ya bisa ke area sini 4325 ya, tapi ya mending wait and see aja, tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham ITMG. Dan untuk saham ITMG, wah ini candlenya kok masih error terus. Kita cek aja di sini untuk saham ITMG hari ini. Hari ini masih konsolidasi di atas ya, jadi ditutup surplus 0,66%, cuman nggak ke area 42.000 ya. Close di 41.650. Jadi ya sepertinya mau naik agak berat ya. Mungkin kalau konsolidasi dulu, selama konsolidasi itu ada yang akumulasi lah, itu bisa naik, bisa breakout ya. Tapi coba kita cek dulu untuk transaksi hari ini untuk saham ITMG. Untuk asingnya sih masih net buy hari ini ya di saham ITMG. Asingnya yang masuk ada ZP, AK, BK, AG, CC, YU ya. Jadi asingnya masih net buy cukup banyak, dan asingnya malah nggak ada yang jualan hari ini di saham ITMG. Asingnya buy semua. Dan untuk ZP ini cenderung malah 100% transaksinya buy ya. Tidak melakukan selling sama sekali untuk ZP di ITMG, ZP asing. Yang jualan ada SQ cukup banyak 24,4 M ya. Secara keseluruhan diakumulasi oleh asingnya terus masuk di saham ITMG. Jadi ya mudah-mudahan untuk ITMG masih bisa naik ya untuk window dressing tahun ini. Jadi ya tetap disclaimer kalau yang masih hold di saham ITMG, udah 2 hari ini konsolidasi. Misal besok bisa kembali lagi ke area 42.000 ke atas ya, mungkin untuk ITMG ya bisa naik ke area 44.000 ya, kalau misal besok bisa kembali lagi di atas 42.000. Oke, itu untuk saham ITMG. Tapi kalau malah besok ada yang taking profit, misal aslinya taking profit terus turun, nah itu mending jual aja sebagian ya yang udah floating profit. Tapi ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Perhatikan saya level 42.000 misal bisa kembali lagi ke atas, itu untuk saham ITMG cukup aman ya untuk window dressing tahun ini. Oke, itu untuk saham ITMG. Kalau kita cek transaksinya sih yang jadi market maker utama CC ya. CC
lokal. Tapi untuk valuasi transaksinya sih tidak terlalu fluktuatif ya sebenarnya untuk ITMG ini. Oke, itu untuk saham ITMG, tetap disclaimer ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini ya masih agak berat ya buat breakout di atas 33.800. Bentuk candle kecil untuk saham Adaro close di harga penutupan yang kemarin, jadi hari ini konsolidasi untuk Adaro. Kira-kira apakah besok bisa breakout atau enggak? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. Untuk Adaro hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan sih ada yang akumulasi ini CMG netb 15,4 M, PD netb 7,6, XC netb 3,9 M ya. Yang jualan ada BK, LG, CS, AK, untuk asingnya net sell ya. Ini asingnya net sell cukup banyak di saham Adaro. Padahal di saham ITMG murni beli ya, untuk asingnya nggak jualan sama sekali. Jadi saham sektor pertambangan yang satu dengan yang satunya kurang kompak ya untuk hari ini sebetulnya. Biasanya kan kalau asing masuk di ITMG ya asing masuk juga di Adaro, tapi ini berbeda ya. Di Adaro asingnya malah jualan net sell ini BKCS AK net sell, sedangkan di ITMG aslinya net buy. Jadi untuk kemungkinan besok gimana? Kalau menurut saya karena asingnya net sell cukup banyak hari ini di saham Adaro, walaupun diakumulasi sama MG, tapi ada kemungkinan untuk besok harganya konsolidasi dulu ya, kayaknya belum bisa breakout di atas 3.800. Kalaupun naik ya itu paling kerjaannya MG, habis itu turun lagi. Oke, itu untuk saham Adaro, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham ADMR. ADMR hari ini cukup liquid, cukup fluktuatif, untuk harganya naik 3,06% ke level 1855. Kalau kita cek transaksinya untuk ADMR hari ini, untuk ADMR hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan ada yang distribusi ini si YP net sell 12,5. Cuman kalau secara keseluruhan sih ya yang masuk lumayan banyak juga ya, YC, GR, YO, BB. Yang jadi market maker utamanya hari ini YP-nya net sell 12,5, dan untuk asingnya net sell cuman nggak terlalu banyak ya, asingnya net sell berapa di ADMR, aslinya net sell 1 M-an. Kemungkinan untuk besok sih kalau menurut saya harganya masih konsolidasi ya, jadi kemungkinan akan bentuk candle kecil untuk saham ADMR besok. Untuk resistennya masih di sini sih, masih di 1980. Oke, itu untuk saham ADMR hari ini sih ada yang distribusi ini malahan si YP net sell 12,5 M dan asingnya net sell. Kalau kita cek dari tanggal 21 untuk ADMR nggak ada yang akumulasi ya. YU cuma masuk 10,2 M aja, dan untuk YU malah cenderung trading karena valuasinya 51 M dan net buy cuma 10 M. Oke, itu untuk saham ADMR. Kemungkinan sih untuk besok konsolidasi ya untuk saham ADMR, paling bentuk candle kecil kalau menurut saya ya, seperti itu. Kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham BP. BP hari ini koreksi, gagal breakout di atas resistennya. Apakah II jualan? Ya kan, gagal breakout hari ini, jadi yang udah floating profit ya harusnya hari ini taking profit ya, soalnya 2 hari terakhir ini mencoba breakout cuman gagal ya. Hari ini juga gagal breakout, cuman nyentuh 183 ya, level tertinggi hari ini 184 untuk saham BP, ini pas di area resistennya. Kalau kita cek transaksinya untuk BP hari ini tanggal 24, II-nya padahal masih net buy loh. Ini masih net buy 50,6. Jadi turunnya saham BP hari ini disertai dengan akumulasi. Kalau kita lihat histori transaksi hari ini ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng. II masuk 50,6 M, ZP masuk 16,6 M, AK masuk 10,7 ya, dan untuk asingnya net
buy ya, ZB AKCS itu asing yang masuk di saham BP. Jadi turunnya saham BP ini disertai dengan akumulasi, diakumulasi oleh II market makernya dan juga asing juga melakukan akumulasi ya di saham BP. Harusnya kemungkinan untuk saham BP sih ya ada kemungkinan naik ya untuk besok, malahan kalau lihat broker summary-nya seperti itu. Kita lihat aja besok misal turun ya supaya di arah sini, karena untuk BP ini harganya disetir sama II, walaupun II net buy, tapi kalau II-nya mau nurunin kan ya enggak, ya itu terserah II ya. Jadi buat yang nyangkut misalnya masuk hari ini atau kemarin ya nggak usah terlalu khawatir sebenarnya. Cuman ya tetap disclaimer ya, kalau besok turun supportnya cukup jauh sih di arah sini untuk sepanjang 153 154. Tapi kalau menurut saya kena II-nya masih net buy dan asingnya masuk ya ada kemungkinan konsolidasi dulu ya di atas. Malah kalau bisa breakout di atas 184 itu cukup bagus untuk BP bisa melanjutkan kenaikannya. Oke, itu untuk saham BP. Kesimpulan untuk hari ini sih turunnya itu disertai dengan akumulasi. Kita tadi lihat bareng-bareng ya. Selanjutnya kita cek saham ESA, dan untuk saham ESA hari ini naik ya, naik 3,4% ke harga 1055. Kira-kira besok gimana? Dan untuk ESA hari ini berhasil kembali lagi di atas 1040 ya. Jadi ini berhasil breakout di atas resistennya lagi. Kalau secara teknikal 1040 1045 itu sudah jadi area supportnya, dan resistennya di 1150. Kalau kita cek transaksi hari ini, apakah ada yang akumulasi di saham ESA? ESA hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan net yang distribusi. NI net sell 5,6 M, SS net sell 2,2 M. Yang masuk ada AK, AZ, LG ya. Jadi untuk naiknya saham ESA hari ini disertai dengan distribusi tapi aslinya net buy. Aslinya yang masuk AK ya, AK yang masuk itu AK asing net buy 3,4. Kalau kita cek dari tanggal 21, kalau kita cek dari tanggal 21 untuk ESA cenderung distribusi, jadi hati-hati. Ini naiknya itu ada sedikit distribusi, sebenarnya distribusinya nggak terlalu besar ya. Jadi untuk saham ESA perhatikan saja level ini, misal besok masih bertahan di atas 1045 sih ya nggak menutup kemungkinan naik, tapi kalau jebol di bawah itu ya ada kemungkinan turun lagi. Kalau lihat histori transaksi hari ini untuk ESA amannya untuk besok sih wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham ESA. Selanjutnya kita cek saham BRMS, dan untuk saham BRMS hari ini turun 3,1% ke harga 183. Kalau kita cek transaksinya untuk BRMS, untuk BRMS hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan sih di distribusi ya, cuman nggak banyak-banyak banget, lebih banyak yang jualan, dan yang jadi market maker utamanya YP net B 4,3 M. Kalau kita cek valuasi transaksinya nggak terlalu fluktuatif sebenarnya untuk BRMS hari ini ya. Untuk aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak. Kemungkinan untuk besok sih masih cenderung ya mungkin turun ya, sepertinya untuk saham BRMS itu polanya turun naik ini turun lagi, kemungkinan konsolidasi. Untuk target penurunannya di area sini antara 173 sampai 175. Kemungkinan sih seperti itu ya untuk saham BRMS. Jadi mending wait and see aja dulu, karena hari ini turun 3,1%. Ada kemungkinan besok akan bentuk candle kecil merah ya. Kalau menurut saya seperti itu, kita lihat aja besok. Selanjutnya kita cek saham Pico. Pico hari ini ARB lagi, udah mendekati area support sih untuk saham Pico. Supportnya di enggak ya. Jadi untuk hari ini untuk saham Pico langsung ARB ya, open di harga ARB dan nggak ada perlawanan. Kira-kira besok gimana kalau ARB lagi ke harga berapa? Coba kita cek dulu untuk transaksi Pico hari ini. Untuk Pico hari ini tanggal 24 November secara keseluruhan didistribusi oleh BQ net sell 2,8 M dan MG net B 1,5 ya. Dan untuk saham Pico itu market makernya BQ dan MG.
BQ-nya net sell 2,8, MG-nya yang nampung. Ini MG nampung loh di saham Pico karena untuk MG valuasinya 1,5 dan net B 1,5 juga. Jadi kalau kita cek dari tanggal 21 untuk MG-nya net sell 10,6 ya. Jadi untuk MG itu cenderung trading. Kalau kita cek di sini dari tanggal 21 yang jadi market maker utamanya BQ dan MG ya, valuasinya 30-30an M. Kedua-duanya net sell, cuman untuk hari ini MG-nya nampung, BQ-nya jualan. Jadi kemungkinan sih untuk saham Pico besok ada kemungkinan open gap bawah, apakah itu ARB atau enggak kita lihat aja besok, tapi habis itu ada perlawanan naik ya. Sepertinya seperti itu, soalnya hari ini ditampung oleh MG, walaupun secara keseluruhan BQ jualan lebih banyak. Oke, itu untuk saham Pico, harusnya besok ada technical rebound ya. Oke, dan ini aja untuk analisa kita hari ini ya, semoga bermanfaat dan tetap disclaimer. Terima kasih.